Saya kira itu ya pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan ketiga yaitu dari Ustaz Al-Mawardi Tanjung. Apakah Abu Janda, Denny Siregar, Ade Armando dan geng-gengnya ini barangkali ya, apakah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tentu kaitannya dengan Banser nih. Bagaimana dengan Banser nih kaitannya? Karena Abu Janda kan bahagian daripada Banser. Kabarnya di Sumbar nih termasuk tokohnya Banser nih Pak Kiai. Gimana nih Pak Kiai? Terima kasih. Abu Janda itu bukan tokoh Banser. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah pemaparan dari Pak Kiai kita, guru kita. Mari setelah ini kita persiapkan jawaban. Pertanyaannya harus pendek, cuma satu pertanyaan saja supaya kita tidak berlama-lama karena banyak yang akan bertanya. Jadi pendek, tepat dan cepat. Silahkan kepada pertanyaan pertama. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai Idrus Syamli Al-Makaram. Saya tidak memperpanjang mukadimah dan memperpendek begitu kena disampaikan oleh protokol seperti itu. Yang pertama yang saya tanyakan, dan tidak mempelajari ilmu tauhid atau apakah bisa diyakinkan bahwa marifat betul? Karena salah satu pintu untuk bisa membetulkan marifat adalah salah satunya sifat. Yang kedua, ciri-cirinya satu aja cukup. Oh, satu aja. Karena masih banyak lain. Kan. Nanti lagi. Nanti lagi. Waktu. Ya, baik, terima kasih. Silakan dari sudah duluan menunjuk. Baik, silakan. Dari Ustadz Muhammad Irsyad. 3 dulu pertanyaan pertama. Saya mau bertanya tentang akidah salafi ini Pak Kiai. Jadi sebagaimana yang Pak Kiai sebutkan tadi, salafi, orang-orang salafi ini tidak mau dikatakan Wahabi. Jadi dia bilang Wahabi itu ada 2. Yang pertama Abdul Wahab bin Rustum, wafatnya 211 Hijriah. Akidahnya adalah Khawarij. Kelompok inilah kelompok radikal yang sangat membenci ahlu sunnah, memberontak terhadap penguasa, mengkafirkan kaum muslimin, dan ajarannya sangat jauh dari ajaran Islam yang hak. Sementara yang dituduh Wahabi itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lahirnya 1115, wafatnya 1206 Hijriah. Akidahnya adalah ahlu sunnah, memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman salafus saleh, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dakwahnya adalah kepada tauhid dan sunnah. Jadi bagaimana menurut Pak Kiai tentang 2 Wahabi ini? Apakah benar atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini dari Pak Muhammad Irsyad. Pertama tadi dari Pak Marlinus. Yang ketiga dari Ustaz Al-Mawardi Tanjung. Yang ketiga nanti sebelah kiri bertiga juga. Silakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, apa pendapat Pak Kiai dan ulama-ulama di Jawa Timur tentang Denny Siregar dan Abu Janda? Apakah Wahabi atau Ahlus Sunnah wal Jamaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denny Siregar. Banser ya. Baik, terima kasih. Kita ulang. Pertanyaan pertama Pak Kiai, apakah orang yang tidak mempelajari sifat 20 itu bisa mengenal Allah? Itu intinya.
bisa bermakrifat kepada Allah. Jadi intinya apakah dia bisa mengenal? Udah dipahami. Jadi mengenal itu makrifat itu artinya mengenal. Jadi kita katakan makrifat sama dengan mengenal. Jadi apakah bisa orang yang mempelajari sifat 20 yang tidak mempelajari sifat 20 itu bisa bermakrifat kepada Allah? Itu pertama. Orang yang tidak mempelajari sifat 20 itu bisa saja makrifat kepada Allah. Contohnya bagaimana? Misalnya dia mengaji hadis, lalu syarah-syarahnya disyarah oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah, atau belajar tafsir, penafsirannya dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnah, bisa saja. Tapi kalau orang hanya masuk Islam, tidak mendalami fikih, hadis, tafsir kepada ulama ahlus sunnah, gak belajar sifat 20, ya gak bisa ma'rifat. Memang harus itu kuncinya. Ini memang sifat 20 ini memang pintu sederhana menuju ma'rifat. Sebenarnya bisa, asalkan langsung belajar tafsir dan hadis kepada para ulama yang ahli. Kan sifat 20 itu ada di tafsir hadis itu ada, tapi gak terangkum jadi satu begitu. Bisa saja, tapi tambah ruwet itu kalau gak belajar sifat 20, tambah berat. Misalnya ada orang sakit kepala, dikasih bodrek sembuh. Apakah bisa orang sakit kepala sembuh gak pakai bodrek? Ya bisa aja. Misalnya cari obat yang lain misalnya, atau buat campuran sendiri, bahannya sama dengan bahannya bodrek, tapi kan repot malah. Wong ini para ulama membuat sifat wajib 20, itu tujuannya kan untuk memudahkan. Sama dengan rukunnya sholat, ada berapa? 13 ya, 13 atau 17 atau berapalah. Karena yang sebagian itu digabung jadi satu. Seandainya orang nggak belajar rukun sholat yang sekian, bisakah sholatnya sah? Ya bisa. Pelajari dalil-dalil sholat yang ada di Al-Quran dan hadis yang diajarkan oleh para ulama. Tapi lama sampainya ke sana, karena di Al-Quran hadis kan nggak gabung jadi satu keterangannya. Ini mau dibuat mudah kok malah cari repot. Ini sebenarnya cara mudah untuk ma'rifat kepada Allah. Cara mudah. Jadi seperti itu. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua Pak Kiai, ada dari mereka kelompok Wahabi mengaku yang sesat, yang suka mengkafirkan, yang suka membid'ahkan itu, yang suka mensyirik-syirikkan orang itu bukan Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Arab, tetapi Muhammad bin Abdul bin Rustum yang itu yang mereka maksudkan. Nah, itu pakai. Jadi ada dua Wahabi ya. Wahabi yang mana sebetulnya, yang syirik ataukah kedua-duanya? Itu maksudnya pakai. Wahabi yang dibicarakan oleh dunia Islam sejak abad 12 sampai sekarang itu Wahabi pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Kita gak bicara yang lain, gak bicara yang pengikutnya Abdul Wahab bin Rustum yang abad kedua, gak bicara itu. Dan pembicaraan Wahabi yang dulu itu hanya Wahabi Indonesia, saudara. Kalau Wahabi di Arab Saudi, Wahabi ya mereka pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya Mufti Wahabi di Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Baz, ketika ditanya tentang Wahabi, apa kata dia? Wahabi itu laqabun syarif, julukan yang mulia, gelar yang mulia bagi pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Artinya apa? Ulama Wahabi mengakui kalau Wahabi ya Wahabi yang ada sekarang ini, bukan yang dulu. Bahkan ulama Wahabi yang lebih lama lagi, Mufti Wahabi pada masa Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi, namanya Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi. Dia menulis buku berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah, anugerah yang luhur
dan hadiah golongan Wahabi dari Najd. Artinya apa? Wahabi ini dianggap anugerah sama ulama Wahabi. Wahabi di Indonesia mengingkari kebanggaan gurunya di Saudi Arabia. Padahal kitabnya ada ini, kitabnya. Nah, ini artinya apa? Kita ini hati-hati dengan Wahabi. Kalau punya anak jangan dimasukkan ke lembaga Wahabi. Mengapa? Kalau anaknya masuk ke lembaga Wahabi, nanti anaknya menjadi anak durhaka pada orang tua. Mengapa durhaka pada orang tua? Ini kasus di Sulawesi Tengah, di Tojo Una-Una. Begitu anaknya sekolah di lembaga Wahabi, dapat 6 bulan, bilang apa sama ayahnya? Ayah itu suka tahlilan, itu sesat ayah. Ayah ini suka maulid, berzanji, itu sesat. Kalau ada anak bilang sesat sama orang tuanya, kira-kira berbakti apa durhaka itu? Durhaka. Itu ketika masih hidup. Setelah meninggal dunia, ini kasus ya, di Surabaya sama di Sulawesi Tengah. Masyarakat sekitar sama kiai berkumpul di pemakaman, mau baca talqin, ustadznya dimarahi. Gak usah baca talqin, ini sesat. Padahal kata Syekh Ibnu Qayyimil Jauziyah, muridnya Syekh Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya Ar-Ruh, talqin ini diamalkan kaum muslimin di mana-mana, ijma' amali, ijma' pengamalan kaum muslimin. Tapi Wahabi mengingkari talqin. Karena masyarakat tetap bersikeras baca talqin, akhirnya anak ini bersama 2 orang temannya pergi meninggalkan pemakaman ayahnya sambil ketawa-ketawa. Orang tuanya dikubur, anaknya ketawa-ketawa. Ini kira-kira durhaka apa enggak? Durhaka. Nah, setelah orang tuanya dimakamkan, dikubur, apa yang terjadi? Anaknya gak bikin tahlilan, gak ada sedekah untuk orang tuanya, dan tidak ada ziarah kubur. Semuanya gak ada. Ini ajarannya siapa? Ini ya yang gak ziarah kubur ya Abu Jahal dan Abu Lahab memang. Gak ikut Abu Jahal, Abu Lahab itu. Ini memang ajaran Wahabi. Karenanya hati-hati dengan Wahabi. Wahabi ini gak mau dengan nama Wahabi, pakai nama Salafi. Dan di Saudi Arabia memang asalnya bangga dengan nama Wahabi. Dan kebanggaan ini gak dihilangkan. Cuma lama-lama tahun 1343 Hijriah, Raja Abdul Aziz, pendiri Saudi, menyiapkan tentara ribuan untuk menyerang negara Irak, Syria, Yordania, Yaman. Mau diserang semuanya, disatukan menjadi negara Saudi. Ketika tentaranya sudah siap, turun surat dari Raja Inggris. Jangan diteruskan penyerangan itu. Biarkan negara-negara itu menentukan nasibnya sendiri. Inggris takut kalau ini bersatu nanti kepentingan Barat terganggu. Akhirnya Raja Abdul Aziz gak berani menentang perintah bosnya, Inggris waktu itu. Kalau sekarang Amerika. Karena Amerika ini pendatang baru, menyingkirkan Inggris dari penguasaan Saudi Arabia. Akhirnya Raja Abdul Aziz gak jadi memerangi negara-negara luar itu. Akhirnya apa? Separuh dari tentaranya membangkang, mengkafirkan Abdul Aziz. Mengapa? Abdul Aziz dan tentaranya yang masih setia gak mau memerangi orang-orang musyrik dan tunduk kepada raja kafir. Akhirnya diperangi oleh Abdul Aziz dan anak buahnya dengan bantuan Inggris. Dihancurkan mantan anak buahnya. Setelah itu di dunia Islam, kalau ada huru hara, ada orang bentrok, ada apa-apa, kata orang itu Wahabi, itu suka gaduh. Akhirnya Wahabi malu dengan nama Wahabi, pelan-pelan ganti nama menjadi nama Salafi. Ya tapi tetap aja Wahabi. Lama-lama karena nama Salafi ini gak mengangkat citra mereka. Salafi itu hanya pencitraan, saudara. Karena gak
berani ngangkat. Wahabi ganti nama baru. Apa? Pakai nama golongan ahlul hadis wal asar. Pakai nama ahli hadis. Ya pakai nama aja. Ahlul hadis wal asar. Tapi hadis cuma dibaca, gak paham sama isinya. Dan hadis yang dibawa kemana-mana cuma satu, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Hadis bid'ah. Saya pernah dialog dengan mereka di Balikpapan ya. Wahabi ini saya pakai hadis menyampaikan bahwa bid'ah dibagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Hadisnya sekian banyak. Si Wahabi ini hadisnya cuma satu. Saya tanya sama dia, kamu ikut siapa? Kami pengikut ahli hadis. Katanya ahli hadis. Kok hadisnya cuma satu? Mestinya kami yang ahli hadis. Kami menerangkan bid'ah, hadisnya banyak sekali. Kamu cuma satu. Diam dia. Oh, berarti kamu bukan ahli hadis. Ahli siapa, Gus? Kamu pengikut ahli hadas. Dan itu hadas akbar. Saya bilang begitu pada mereka. Kata mereka, jangan ngejek lah Gus. Kita gak ngejek apa adanya. Kalau kamu mensyirikkan kami. Dan itu betulan ahli hadas. Hadas itu artinya bid'ah. Bahasa lain dari bid'ah ya hadas. Saya kira itu ya pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan ketiga yaitu dari Ustaz Al-Mawardi Tanjung. Apakah Abu Janda, Denny Siregar, Ade Armando dan geng-gengnya ini barangkali ya, apakah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tentu kaitannya dengan Banser nih. Bagaimana dengan Banser nih kaitannya? Karena Abu Janda kan bahagian daripada Banser. Kabarnya di Sumbar nih termasuk tokohnya Banser nih pakai. Gimana nih pakai? Terima kasih. Abu Janda itu bukan tokoh Banser, hanya memperalat Banser. Dan Banser sudah marah sama dia. Bukan. Banser itu sebenarnya ya NU. Dan NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya cuma karena ketuanya aneh-aneh. Banser itu singkatannya Barisan Ansor Serbaguna. Dikasih nama Ansor itu tafaul dengan sahabat Ansor agar menjaga para kiai, para ulama. Awalnya begitu. Cuma setelah reformasi ini karena pimpinannya tidak soleh, akhirnya sebagian diajak jaga Natalan. Yang sebenarnya kalau anggotanya orangnya baik-baik, tulus orangnya. Kadang saya bawa nyopir kemana-mana. Kadang suruh jaga apa, datang itu. Padahal cuma dikasih nasi bungkus itu. Dan itu kadang-kadang sama orang diejek, pasukan nasi bungkus. Jangan. Ya memang orang suruh jaga terus. Gak dikasih makan. Kalau mati siapa yang tanggung? Mereka ini tulus. Ya cuma karena pemimpinnya tidak soleh. Doakanlah mudah-mudahan Banser punya pemimpin yang soleh. Karena kalau pemimpinnya soleh, negeri kita ini baik semua saudara. Jadi itu aja. Kalau yang Denny Siregar itu kan buzzer itu. Apa itu? Ya pokoknya membela siapa sajalah yang mungkin dia suka untuk bela. Ya gak tahu lah ajarannya ajaran apa, gak tahu ya. Apa Wahabi, apa Syiah, apa liberal. Tapi yang jelas ya kalau caranya dia gak ada. Membela Aswaja gak ada dia. Gak tahu. Dan kayaknya orangnya dekat-dekat sini rumahnya. Kan Siregar itu kan tetangganya Sumbar itu. Cuma tinggal di Jakarta itu. Jadi itu bukan tokoh agama, gak perlu dibicarakan. Wallahu a'lam. Baik, karena bukan tokoh agama jadi gak penting, lupakan saja Abu Janda ya. Baik, kaum muslimin, kita silahkan 3 yang di sebelah kiri. 1, 2, 3. Baik, silahkan ringkas 1 pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau tanya gitu kan, bagaimana kita menyikapinya seorang pemimpin organisasi Islam yang berpengaruh minta arahan kepada orang yang bukan Islam? Terima kasih.
Pimpinan ormas minta fatwa kepada orang kafir. Itu Pak. Yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Yang saya tanyakan adalah ada istilah apalah arti sebuah nama. Jadi kita sebagai masyarakat pada umumnya, kalau di masjid atau di rumah ibadah, kalau ada jadwal-jadwal khatib atau penceramah Pak Kiai, selama ini kita mengenal jabatan nama-nama ustadz atau penceramahnya untuk di daerah kita ini kan, si A gelarnya LC, si A gelarnya SAG, si A gelarnya menunjukkan sarjana agama. Pertanyaan saya adalah, apa tolak ukur bagi kita bahwa sarjana yang bergelar-gelar seperti itu miris dia dekat dengan paham Wahabi atau Salafi tersebut, dan mana kira-kira yang berjauhan dengan ahli sunnah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga silakan Pak, dari Masjid Nurul Huda Tembok. Silakan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini yang tadi ketemu saya itu. Saya kira gak datang. Bisa diulangi pertanyaan Pak? Wa ma'akum. Bisa Pak? Baik, karena Pak Kiai dah lengkap. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana hukumnya bertanya pimpinan ormas bertanya kepada orang kafir? Itu Pak Kiai. Yang pertama, bagaimana kalau ada tokoh Islam minta nasihat pada orang kafir? Sebenarnya bukan minta nasihat, minta ininya. Itu gak boleh. Di akhir zaman ini memang Islam itu rusak dari dalam. Siapa yang merusak? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, yahdimul Islam, Islam itu akan dirobohkan oleh 3 perkara. Apa? Yang pertama, zallatul alim, terpelesetnya orang alim. Ada orang alim terpeleset, maka jamaahnya terpeleset, para pengagumnya, penggemarnya ikut terpeleset. Mengapa terpeleset? Ya kadang-kadang sengaja terpeleset, karena ada yang bayar atau ingin sesuatu dari orang, pesanan namanya. Itu namanya terpelesetnya orang alim. Ada yang bayar saudara, bukan karena apa. Dan ini memang sejalan dengan hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman. Dalam hadis riwayat Muslim misalnya, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Segeralah melakukan amal-amal soleh, jangan kedahuluan datangnya fitnah-fitnah. Karena kalau fitnah datang gak jadi beramal soleh, atau nanti berubah pikiran. Dan fitnah-fitnah ini seperti potongan-potongan malam yang gelap. Mengapa seperti potongan-potongan malam yang gelap? Ya, artinya fitnah ini membingungkan. Ada orang katanya kiai, katanya buya, katanya ustadz, katanya ustazah. Tapi pernyataannya
nggak sesuai dengan ajaran agama. Orang bingung, katanya salah, tapi yang bilang ini kok Buya, kok Ustaz. Nah, akibat dari fitnah-fitnah ini kan fitnah aliran ajaran sesat kan. Yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang yang sore-sore beriman, besok paginya berubah menjadi kafir. Ada yang paginya beriman, sorenya berubah menjadi kafir. Ada yang paginya ahlus sunnah, sorenya berubah menjadi ahli bid'ah. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Yabi'u ahadukum dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Salah seorang kamu menukar agamanya dengan benda dari dunia yang sedikit. Artinya apa? Orang yang melontarkan pernyataan-pernyataan aneh itu ada yang bayar, saudara. Tidak gratis. Dan bayarannya miliaran itu. Gajinya ya bukan 10 juta, 20 juta itu. Miliaran. Ini namanya terpelesetnya orang alim. Akhirnya banyak terpelanting, terpengaruh dengan itu. Hati-hati. Makanya para ulama ini untuk menjaga agar umat Islam tetap kokoh di dalam ajaran yang benar, diwajibkan sistem yang namanya bermadhab. Dan itu madhab ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua yang merobohkan Islam, wajidalul munafiki bil Quran. Orang munafik bersilat lidah dengan Al-Quran. Yang disebarkan ajaran gak benar tapi dalilnya pakai Al-Quran. Akhirnya apa? Orang awam bingung. Akhirnya ikut yang baru. Dari dulu misalnya, dari dulu ucapan selamat hari raya Natal haram. Lalu ada ustadz modern, halal. Gak apa-apa. Nanti ada dalilnya juga. Lah kalau orang awam suruh menilai dalil kan gak bisa. Dalilnya masuk apa enggak dengan yang didalilkan. Malah di sebagian daerah saudara, kalau ada ustadz ya, misalnya kiai-kiai dulu, ustadz-ustadz dulu sudah bilang haram. Lalu ada yang baru bilang halal dan ada dalilnya. Oleh masyarakat sekarang ini dianggap lebih alim dari yang dulu. Wah, ini lebih alim dari yang dulu, punya dalil katanya. Yang dulu malah kalah itu. Ini ternyata lebih hebat, dapat dalil yang halal. Agama enggak seperti itu, makanya terpelanting. Ya ada dalilnya juga, pakai dalil, cuma enggak masuk dalilnya. Kalau dalil yang mengharamkan jaga gereja ya ramai, banyak Al-Quran hadis jelas. Tapi yang membolehkan jaga Natalan, apa katanya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, katanya dalilnya. Terpelanting jamaahnya. Paling enggak yang netral apa bilangnya? Wis, enggak usah bingung-bingung. Kenapa? Ikut yang haram ada dalilnya, yang halal juga ada. Ini orang awam ini susah memang. Ini yang kedua yang merobohkan Islam. Yang ketiga termasuk merobohkan Islam wa hukmul a'immatil mudillin. Produk hukum para pemimpin yang menyesatkan. Kalau hukum ini fatwanya dikeluarkan oleh orang-orang yang menyesatkan, hukumnya sesat juga itu. Karenanya hati-hati dengan masalah ini. Saya kira itu ya pertanyaan yang kedua. Dan kita gak bicara siapa-siapa, gak melanggar UU IT itu. Pertanyaan kedua, Pak Kiai, apa arti sebuah nama? Karena ada yang panggil Ustadz, ada yang panggil dari LC segala macam, dan itu pengaruhnya dalam dakwah gitu ya. Coba diringkas pertanyaannya, Pak. Itu pertanyaannya. Ya mungkin ya itu tergantung masjidnya. Kadang-kadang nama khotib dan Bilal muadzin Jumat yang akan datang sudah dipampang dari sekarang agar khotibnya datang. Kadang kan khotibnya nakal gak datang itu. Mengapa gak datang? Mungkin cari khutbah di luar.
Karena khutbah di luar itu daripada di masjidnya sendiri lebih terhibur lah kan. Mungkin begitu. Ya, gimana? Oh, kalau ingin tahu bedanya khotib yang Wahabi dengan yang bukan Wahabi, ya tanya aja sama orang yang tahu. Kalau orang terkenal biasanya banyak yang tahu. Kalau belum dikenal bisa dicari kawannya dia siapa saja atau alma maternya dari mana dan dia bergaulnya dengan siapa saja. Bisa dicari itu. Atau kalau punya buku, bukunya isinya apa, bisa tahu. Ya, kalau cuma ada orang gelarnya LC, karena di Mesir ya juga LC, di Saudi juga LC, di negara-negara Arab rata-rata LC. Sulit membedakan itu. Atau tanya, ini LC-nya LC mana? Apa LC Saudi, apa Azhar gitu. Tinggal ditanya aja. Atau didengarkan materi khutbahnya, kira-kira bagaimana materi khutbahnya. Nanti dari khutbahnya sudah ketahuan itu. Jadi itu aja. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ya. Tentang doa-doa. Kita ini kan berdoa terus kepada Allah. Berarti Allah dekat sekali dengan kita. Apakah itu yang dimaksud dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya Allah bersama kalian itu bukan seperti benda bersama benda. Misalnya Ustadz bersama saya, bukan, karena Allah bukan benda. Tapi bagaimana yang dimaksud Allah bersama kalian, maksudnya kata ulama salaf, ilmuhu. Allah itu tahu dimanapun kalian berada. Seperti orang yang bersama kalian. Kalau orang bersama kita kan pasti tahu perbuatan kita. Itu kalau pas bersama. Tapi kalau pas saya masuk ke kamar misalnya, ya cuma tahu saya ada di dalam, tapi yang saya kerjakan kan gak tahu. Tapi kalau Allah itu tahu apa saja yang kita kerjakan. Maksudnya seperti itu. Ketika kita berdoa kepada Allah, Allah pasti tahu itu. Maksudnya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir karena saya sampai jam 10 saja. Karena Pak Kiai kemarin dirawat di rumah sakit. Jadi sempat di rumah sakit jadi Payakumbuh. Jadi kita dari manajemen beliau sudah berpesan. Cuma sebelumnya moderator juga butuh nih pertanyaan satu Pak Kiai. Mengenai Islam Nusantara. Karena Pak Kiai dulu kan sering juga nih bicara tentang Islam Nusantara. Jadi sebetulnya Islam Nusantara itu apa dan bagaimana? Ini pertama dari saya Pak Kiai. Silakan. Yang perempuan belum, maaf. Ibu-ibu dari satu. Yang ujung paling belakang salah satu saja pertanyaan. Nah, silakan satunya. Sininya. Silakan. Supaya adil ibu satu. Hah? Oh, oke. Apa namanya? Iya, sebelum dimulai pertanyaan, mohon dibantu, sekarang sedang streaming, mohon dibantu subscribe-nya. Kami menghimbau subscribe YouTube Muhammad Idris Ramli. Jadi buka nanti di YouTube Muhammad Idris Ramli, lalu di subscribe saja biar kita naik ratingnya ya. Silakan Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu pertama datang tadi kan sudah penting kita terus saja. Langsung.
Aja. Baik, pertanyaannya seperti ini. Mungkin tidak semua kita kenal dengan Salafi dan Wahabi gitu. Dan kita tidak kenal juga ini Ustadz Wahabi atau Ustadz Salafi. Jadi mungkin itu yang menjadi pertanyaan kita ibu-ibu semua, ibu-ibu yang ada ya, termasuk saya. Dan saya juga bukan Salafi dan Wahabi ya. Jadi ini menarik karena ini sebuah apakah ini, maaf kalau salah ngomong, apakah ini sebuah pemikiran yang membuat masyarakat khilaf tidak atau beda pandangan seperti itu? Karena mungkin tidak semua yang mewakili dari ibu. Mungkin tadi apa itu Salafi dan apa itu Wahabi seperti itu. Karena yang kita harapkan hari ini adalah bahwasanya mungkin kejelasan dari itu. Jadi karena Akhwan ada di kota Solo itu yang berhubungan dengan Salafi itu tidak diizinkan lagi untuk melaksanakan kajian atau apa seperti itu gitu kan. Jadi ini yang jadi pertanyaan. Dan izin, saya bukan Salafi dan Wahabi ya, karena saya juga bukan pendukung Salafi dan Wahabi. Jadi mungkin yang jadi pertanyaan bapak-bapak tadi bagian belakang tadi itu apa itu Salafi dan apa itu Wahabi, dan berhubungan dengan ustadz-ustadznya, apakah ini ustadz Salafi atau ustadz Wahabi atau ustadz yang termasuk yang si tadi SAG. Jadi kan Salafi lah ya, Wahabi lah ya, seperti itu. Baik, sudah kami tangkap insyaallah. Jadi pertanyaan mungkin barangkali begini Pak Kiai. Apakah dalam masalah akidah juga ada khilafiyahnya? Apakah dalam masalah akidah seperti Salafi dan Wahabi, apakah juga ini masalah khilafiyah juga begitu ya? Apakah memang itu karena masuk bahagian sesat menyesatkan, atau masalah khilafiyah sebagaimana halnya fikih? Jadi antara Salafi dengan Ahlussunnah wal Jamaah ini perbedaan khilafiyah saja kah, atau memang sampai kepada arah sesat menyesatkan? Itu mungkin Pak Kiai. Itu ya? Ya, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Kalau tidak terjawab hari ini, karena kami dapat pesan 2 kali pesan dari manajemen beliau, karena beliau sakit, tak mungkin kami memberikan pertanyaan. Kita harus maklum. Jadi bersabar. Insyaallah nanti kita undang lagi beliau ke sini. Nanti insyaallah. Baik, terima kasih. Silakan Pak Kiai. Islam Nusantara pertama Pak Kiai. Yang pertama, perbedaan di dalam agama itu ada 2 macam. Ada perbedaan di dalam furu'iyah, di dalam masalah fikih. Dan itu yang namanya perbedaan yang disebut ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku, maksudnya perbedaan para ulama itu rahmat Allah. Karena perbedaan di dalam hukum kadang ada yang berat, ada yang ringan. Seseorang dalam waktu-waktu tertentu bisa pindah mazhab yang lebih ringan. Itu seperti perbedaan antara 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang kedua, ada perbedaan dalam akidah. Kalau perbedaan dalam akidah ini ranahnya tidak masuk pada rahmah itu. Bagaimana? Perbedaan di dalam akidah yang benar namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Yang tidak benar namanya aliran sesat. Nah, Wahabi ini berbeda dengan kita. Di dalam akidah berbeda, di dalam hukum ada yang berbeda. Yang berbeda ada. Tapi yang perbedaan di dalam hukum ini sebagian fatal, sebagian tidak fatal. Mengapa? Ada yang masalah hukum fikih oleh Wahabi stadiumnya dinaikkan menjadi akidah. Orang yang berbeda masalah ini mestinya hanya salah dan benar, tapi dinaikkan menjadi level sesat dan tidak sesat. Itu di Wahabi. Karenanya dalam masalah ini Wahabi sangat berbahaya itu. Pertanyaan yang ketiga. Dan yang terakhir tadi ya, dan Wahabi ini bagi yang tidak kenal Wahabi, ciri-cirinya Wahabi ini ya biasanya beda dengan tradisi masyarakat Nusantara. Kita ini kalau ada orang mati ada tahlilan. Kalau Wahabi menyesatkan tahlilan. Ada hari 40, 100, Wahabi menyesatkan.
yang di Indonesia, ziarah kubur, Wahabi menyesatkan. Itu ciri-cirinya. Tidak mau maulid Nabi, gak mau Isra Mi'raj. Dan ini beberapa hal yang lain. Itu ciri-ciri Wahabi di Indonesia. Terus tadi pertama pertanyaan tentang Islam Nusantara. Islam Nusantara itu ada dua macam. Ada yang maksudnya Islam Nusantara itu Islam yang pertama kali disebarkan di Nusantara, yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi. Maka ini benar, nggak ada masalah. Yang kedua, ada Islam Nusantara versi liberal modern. Apa Islam Nusantara versi liberal? Islam yang anti Arab, benci pada Arab. Ini namanya yang nggak benar ini, yang liberal. Dan itu nggak boleh itu, karena Islam Nusantara yang akhir-akhir ini viral itu yang anti Arab. Kata dia, Islam Nusantara itu Islam yang baik, Islam Arab gak baik. Nggak boleh seperti itu. Islam Nusantara itu baik kalau ikut Islamnya Arab. Islam Nusantara itu baik kalau tidak anti Arab. Dan mencela Arab itu tidak boleh. Kalau orang mencela Arab, memaki-maki Arab, merendahkan Arab secara mutlak, itu hukumnya murtad dan kafir. Mengapa? Karena Rasulullah kena. Rasulullah orang Arab. Kalau memaki-maki Arab, menghina Arab, Arab yang sekarang, itu dosa besar. Mengapa? Orang Arab yang sekarang, yang soleh-soleh masih ramai. Yang soleh-soleh kena. Kalau orang mengutamakan Nusantara daripada Arab, gak boleh. Mengapa? Rasulullah lahir dari bangsa Arab. Bangsa Arab itu bangsa pilihan, dipilih untuk melahirkan Rasulullah. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat wajib para nabi selain yang 4, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sifat wajib para nabi ini yang nggak disebutkan oleh para ulama dalam pelajaran umum, tapi kalau dalam kitab yang besar-besar disebutkan. Apa? Harus ajmalun nas, harus manusia paling ganteng. Karena Rasulullah ini diutus untuk seluruh dunia, Rasulullah harus paling tampan seluruh dunia. Gak boleh kalah dengan orang lain. Kira-kira kalau Rasulullah lahir dari Nusantara, seperti apa wajahnya kira-kira? Makanya Rasulullah lahir dari bangsa Arab. Saya ini pernah belajar di Eropa. Waktu mau berangkat ke Inggris, kawan-kawan bilang, Gus, nanti kalau di Inggris tuh beda Gus dengan Indonesia. Apa bedanya? Di Inggris itu kalau jumpa dengan 5 orang gadis di jalan, itu yang cantik 6 orang katanya. Kalau 5 yang cantik jadi 6. Loh, kok bisa? Iya, yang 5 itu orangnya, yang 1 bayangannya. Berangkat saudara, begitu mendarat di Bandara Heathrow di London, masuk airport, langsung nggak ngantuk di airport itu. Mengapa? Suasananya beda dengan di Padang, Bandara Padang. Ini beda ini. Orang Inggris beda emang dengan orang Indonesia. Begitu kuliah dapat beberapa hari, kawan-kawan dari Indonesia waktu ngopi-ngopi duduk-duduk ngomong, Gus, apa? Ini hasil penelitian. Apa? Ternyata orang Inggris masih kalah cantik dengan orang Pakistan dan India katanya. Lo kok tahu? Coba nanti kalau kuliah lirik-lirik dikit katanya. Bandingkan. Pas kuliah lihat-lihat. Oh iya, kalah sama Pakistan dan Arab, sama Pakistan dan India. Pantesan. Ini Pakistan, India tetangganya Arab. Dapat beberapa hari kemudian, pas ngopi-ngopi, kawan-kawan, Gus, ini penelitian
lebih baru lagi. Apa? Ternyata orang India, Pakistan kalah sama Arab. Lebih bagus yang Arab katanya. Loh, yang mana yang Arab? Besok kalau kuliah yang sebelah sini katanya. Betul saudara. Kalah India dan Pakistan sama orang Arab tuh kalah. Pantesan Kanjeng Nabi lahir dari Arab. Artinya apa? Bahwa Arab tuh lebih baik daripada Nusantara. Itu gak perlu pakai dalil, cukup pakai selera itu. Kalau pakai dalil tuh banyak memang. Kalau Arab memang lebih baik daripada bangsa lain. Pakai selera aja kita sepakat itu. Apalagi pakai saya kira itu ya Islam Nusantara lah, nggak perlu mestinya moderator nggak boleh tanya itu. Tapi ini moderator, tapi tidak apa-apalah karena ini saya kira ini ya dari saya karena ini sudah jam. Baik, terima kasih. Baik, nanti karena saya ini sebagai penutup. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah jumpa di lain waktu ya. Soal pertanyaan ini mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi. Amin. Bisa jumpa lagi lah insyaallah. Atau nanti setelah selesai sambil jalan ke mobil tanya-tanya ada apa di jalan. Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak kaum muslimin, memang tidak bisa kita memberikan semua kesempatan untuk bertanya karena kondisi beliau dan waktu kita yang terbatas. Tapi intinya kita sudah dapat memahami pertanyaan-pertanyaan tadi dan jawaban-jawaban beliau. Dan itu kami dari moderator